Suamiki meniri kuperang ya kira berisi yang miliar rupiah miliki. Dia bahkan meninggalkan pesan ang membiat hatiki hancur. Terima kasih hayo. Aki dan wanita ang kisintai akhirnya bisa hidup bahagia dengan Yangmi. Saat membaca pesan itu, Aki menangis. Bukan karena kehilangan Yang, bukan karena dikhianati, tapi karena akhirnya Aki sadar lelaki ang selama ini tidur di sampingnya ternyata sudah lama merencanakan semuanya. Namun, ada satu hal ang tidak diketahui suamiki. Malam sebelum kuperiti diri, Aki sudah menghanti selera isenaya. Dan beberapa jam kemudian, saat kuperiti dibuka, bukan Yang ang ia temukan. Melainkan sesuatu ang menghancurkan hidupnya dalam sekejap. Apa sebenarnya isi kuperiti? Mengapa suamiki sampai menangis dan memohon ampun? Dan rahasia besar apa yang akhirnya terbongkar? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir karena setiap menit dalam cerita ini akan membuat kalian marah, kesal, sekaligus tidak percaya dengan apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dili ayo. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan dulu di kolom komentar pakai pembenar nama kota atau daerah tempat kalian menonton video ini. Dan saya juga ingin bertanya, kalau kalian berada di posisi seorang istri yang mengetahui suaminya diam-diam mencuri yang hasil kerja keras dan warisan keluarganya untuk hidup bersama wanita lain, apa yang akan kalian lakukan? Hati merah dua memaafkan. Wajah menangis. Memaafkan tapi tetap berpisah. Apa langsung mengakhiri hubungan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya akan membaca komentar terbaik dari kalian semua. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kalau ada yang bertanya kapan pertama kali Aki benar-benar takut kepada suamiki sendiri, jawabanku bukan saja marah, bukan saja membentak, dan bukan saja menghina, tapi saja tersenyum. Karena senyum itulah yang akhirnya membuatku sadar bahwa ada sesuatu yang sedang direncanakan. Dan semua itu dimulai pada hari ketika Yang miliar masuk ke rekeningku. Hari itu Aki baru pulang dari kantor notaris. Di tanganku ada sebuah map berisi dokumen penjualan tanah peninggalan almarhum ayahku. Tanah itu sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Letaknya cukup jauh dari kota. Dan setelah berdiskusi panjang dengan keluargaku, akhirnya kami memutuskan menjualnya. Setelah semua biaya dan pajak dipotong, bahkan ang menjadi haki mencapai hampir miliar. Jumlah ang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Jujur saya, Aki tidak langsung merasa bahagia. Istri Aki merasa sedih karena yang itu berasal dari sesuatu yang ditinggalkan ayah. Ayah ang sudah 5 tahun meninggal. Ayah ang dulu selalu bilang, Nadira, kalau suatu hari ayah ingin ada, jangan pernah bergantung sama siapapun. Perempuan harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Saat mengingat itu, mataki langsung basah. Aki tidak lama di dalam mobil sebelum pulang ke rumah. Aki membayangkan wajah ayah. Aki membayangkan bagaimana kerasnya beliau bekerja dulu. Dan dalam hati Aki berjanji yang itu akan kiyaha bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk masa depan, untuk pendidikan anaknya nanti, untuk tabungan, untuk sesuatu yang benar-benar berguna. Namun ternyata ada orang lain yang sudah punya rencana berbeda terhadap yang itu dan orang itu adalah suamiku sendiri. Saat aku sampai di rumah, suasananya terasa berbeda. Sangat berbeda. Biasanya suamiku raka jarang menyambutku. Kalau Aki pulang kerja, dia biasanya sibuk bermain ponsel atau menonton televisi. Tapi sore itu dia berdiri di depan pintu sambil tersenyum. Lebar sekali, sayang. Aki bahkan sempat heran karena sudah lama sekali Aki tidak dipanggil dengan nada semanis itu. Kamu ida pulang? Aki mengangguk. Ya. Raka langsung mengambil taski, membawakan belanjaanku, bahkan menarikan kursi makan.
Aki sampai menatap Naya beberapa kali memastikan dia memang suamiku bukan orang lain. Mau minum apa, tanya Naya. Aki tertawa kesal. Kamu kenapa? Dia ikut tertawa. Enggak kenapa. Tapi Aki mengenal Naya. Terlalu mengenal Naya. Laki-laki itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Dan firasatku mulai tidak enak. Sangat tidak enak. Malam hari Naya kami makan bersama. Raka terus bertanya banyak hal tentang pekerjaanku, tentang keluargaku, tentang tanah peninggalan ayah, tentang proses penjualan Naya. Awalnya Aki menjawab biasa saya sampai akhirnya dia bertanya, "Jadi yang Naya ida masak?" Sendok tetanggaku berhenti bergerak. Aki menatap Naya beberapa detik lalu menjawab pelan. Ida, mata Naya langsung berbinar. Meski hanya sesaat, tapi Aki melihat Naya. Jelas sekali. O ayah, Aki menghangkik. Ya, 5 juga ayah. Aki hanya tersenyum tipis. Namun sejak pertanyaan itu keluar, perasaan tidak nyaman dalam dadaku semakin besar. Karena selama ini Raka tidak pernah tertarik membicarakan aset keluargaku. Tidak pernah. Tapi sekarang dia terlihat sangat ingin, sangat tertarik, dan itu membuatku waspada. 3 hari berikutnya perubahan Raka semakin terasa. Dia mendadak romantis, sering membelikanku makanan, bahkan menawarkan untuk menghantarku bekerja. Hal-hal yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Kalau orang lain mungkin akan senang, tapi Aki justru semakin gierig karena Aki tahu suatu hal. Perubahan mendadak hampir selalu menyimpan alasan. Dan Aki benar, sangat benar. Karena pada malam keempat Aki terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Aki haus. Aki berniat ke dapur mengambil air minum. Namun saat melewati ruang kerja kecil di dekat tangga, Aki melihat cahaya dari dalam. Pintunya sedikit terbuka. Aki mengira Raka sedang bekerja. Tapi ketika Aki mendekat, Aki mendengar namaku disebut, Aki langsung berhenti. Nadira kiriha. Itu suara Raka. Pelan tapi jelas. Aki menahan napas. Dan kalimat berikutnya membuat selire isi kepalaku mendadak penuh pertanyaan. Tenang ayah, kata Naya sambil tertawa kesal. Sebentar lagi yang 5 miliar itu bakal jadi milik kita. Aki berdiri memating di balik pintu. Tidak masuk, tidak bergerak, tidak juga mengeluarkan suara. Karena untuk pertama kalinya Aki mulai menyadari bahwa suamiku mungkin tidak sedang bersikap manis karena cinta, melainkan karena sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sesuatu dariku. Dan saat itu Aki sama sekali belum tahu bahwa percakapan yang kudengar malam itu hanyalah awal dari pengkhianatan yang jauh lebih besar. Pengkhianatan yang akan membuat rumah tanggaku berubah menjadi medan perang. Dan beberapa hari lagi Aki akan menemukan alasan sebenarnya kenapa suamiku tiba-tiba berubah begitu baik kepadaku. Aki mendengar rencana mereka. Aki berdiri di balik pintu ruang kerja itu cukup lama. Tanganku mulai dengen. Bukan karena idara malam, tapi karena kalimat yang baru saya kudengar dari milik suamiku sendiri. Sebentar lagi yang 5 miliar itu bakal jadi milik kita. Aki tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Suara dari seberang telepon tidak terdengar jelas. Namun suatu hal yang pasti pembicaraan itu bukan pembicaraan biasa. Dan yang lebih membuatku sakit, nama yang disebut adalah namaku. Yang dibicarakan adalah Yangki, yang peninggalan ayahku. Aki mencoba mengatur napas agar tetap tenang. Kalau saat itu Aki langsung masuk dan marah-marah, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi entah kenapa Aki memilih diam. Aki ingin lebih banyak. Aki ingin seberapa jauh suamiku berani berbohong. Aki ida shake semuanya. Suara Raka kembali terdengar. Enggak mungkin dia giriga. Beberapa detik kemudian dia tertawa. Tawa yang membuat bilikku meremang. Karena selama 7 tahun menikah, Aki belum pernah mendengar tawa seperti itu.
Tawa sesurang ang merasa sedang memenangkan sesuatu. Aki perlahan minder lale kembali ke kamar Shula tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu Aki tidak tidur sama sekali. Aki hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan semua perubahan sikap Raka beberapa hari terakhir, sikap manisnya, perhatiannya, kebaikannya yang tiba-tiba muncul. Dan sekarang semuanya mulai terasa masuk akal. Bukan karena cinta, bukan karena rasa sayang, tapi karena yang familiar. Pagi harinya Aki sengaja bersikap biasa. Aki membuat sarapan, merapikan meja makan, dan menengi Raka tiren dari kamar. Saat dia muncul, wajahnya terlihat kera. Sangat kera. Selamat pagi, sayang. Katanya sambil menjam keningki. Biasanya Aki akan tersenyum, tapi kali itu Aki harus menahan karena ang terlintas di pikiranki yesterday percakapan semalam. Aki memaksakan senyum. Pagi, Raka tidak lalu mulai makan. Beberapa menit kemudian dia berkata santai. Yang itu ida dependen ke rekening kisis belum. Aki langsung menatapnya. Kenapa enggak kenapa? Katanya cepat. Kima takut kamu salah simpan. Aki mengangguk pelan. Padahal dalam hati Aki sedang memperhatikan setiap ekspresinya. Setiap gerak-geriknya. Dan semakin lama Aki semakin auken dia memang sedang mengejar yang itu. Siang harinya Aki mendapat telepon dari seseorang dan telepon itu menjadi titik awal semuanya. Nama yang muncul di layar membuat kita terkejut. Maya, sahabat lamaku, kami memang sudah lama tidak bertemu, tapi hubungan kami masih baik. Halo siapa ki? Namun suara Maya terdengar rahi. Not ya. Kamu lagi di mana? Ada di kantor. Beberapa detik dia diam lalu berkata, Aki mau bilang sesuatu. Nada suaranya membuatki langsung serius. Kenapa? Maya menarik napas panjang. Ini soal suamimu. Aki langsung terdiam. Karena akhir-akhir ini Aki memang sensitif jika menangkut Raka. Ada apa, Nat? Aki enggak tahu harus ngomong atau enggak, tapi Aki merasa kamu harus tahu. Aki mengenggam ponsel lebih erat. Dan beberapa detik kemudian Maya mengirimkan sebuah foto. Saat foto itu terbuka, Aki merasa seperti ditampar. Di dalam foto itu, Raka sedang duduk di sebuah kafe bersama seorang wanita. Mereka terlihat sangat dekat, terlalu dekat untuk disebut teman biasa. Aki terus menatap layar, berharap ada penjelasan lain. Berharap Aki salah paham. Namun foto berikutnya membuat harapan itu hancur. Wanita itu sedang memegang tangan suamiku dan Raka tidak menolak, tidak melepaskan, tidak menyau. Maya kembali berbicara. Aki lihat mereka dua kali menghi ini. Air mataku mulai mengenang, tapi Aki menahannya. Kuat-kuat. Siapa perempuan itu? Tanjaki. Maya menjawab pelan. Aki enggak tahu, tapi mereka kelihatan sangat dekat. Aki menitip mata beberapa detik. Tiba-tiba semua potongan kejadian mulai tersusun. Perubahan sikap Raka, telepon malam hari, pembicaraan tentang Yang, dan sekarang seorang wanita misterius. Aki tidak langsung menangis. Yestri Aki merasa sangat tenang, terlalu tenang. Karena saat rasa sakit mencapai titik tertentu, kadang air mata tidak langsung keluar. Ang muncul yestri kesadaran. Kesadaran bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di belakangki dan Aki harus menemukan kebenarannya. Malam itu saat Raka pulang, Aki kembali berpira-pira tidak tahu apa-apa. Dia bahkan membawakanki bunga. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia lakukan. Ini biat kami, katanya sambil tersenyum. Aki menerima bunga itu lalu bertanya santai. Hari ini kemana ayah? Raka menjawab tanpa rahi. Dari kantor langsung pulang. Buang. Aki tahu dia buang. Karena foto dari Maya menanyakan dia berada di kafe saat jam kerja. Dan ang lebih menakutkan, dia berbuang sambil tersenyum.
Saat itila aki sada masala ine bikan logisol yang, bikan logisol warisan, tapi yoga sol keperkayaan. Dan kepercayaan ang risak yo lebe sila diperbaiki daripada kehilangan yang miliaran rupiah. Namun, aki belimtai bahwa 2 hari kemudian aki akan menemukan sesuatu di dalam mobil Raka. Sesuatu ang membiatki akhirnya mengerti siapa perempuan dalam foto itu dan mengapa mereka berdua sangat menginginkan koper ang berisi yang 5 miliar miliki. Perempuan itu ternyata bukan orang asing. Sejak menerima foto dari Maya, aki mulai melihat semuanya dengan cara ang berbeda. Setiap senyum Raka terasa palsu. Setiap perhatian ang dia berikan terasa seperti sandiwara. Dan setiap kali dia menatapki, aki justru bertanya-tanya berapa banyak kebohongan lagi ang sedang dia sembunyikan. Namun aki masih memilih diam, aki belum pernah cukup bukti. Aki tidak mau menilai tanpa kepastian. Karena selama 7 tahun menikah, aki selalu berusaha menjadi istri ang adil. Bahkan kepada orang ang mulai mengansarkan kepercayaanki. Dia hari setelah foto itu dikirim Maya. Aki mendapat kesempatan ang tidak terduga. Pagi itu Raka terbiru-biru berangkat kerja. Dia menerima telepon saat sarapan. Wayanaya terlihat tegang, lalu biru-biru mengambilkan si mobil. Aki pergi dile katanya. Aki menghangik. Namun beberapa menit setelah dia pergi, ponselki berdering. Nama ang muncul membiatki terkejut. Raka. Aki mengangkat. Hallo, na tolong ambilin laptopki di mobil. Suaranya terdengar terbiru-biru. Tertinggal. Ya. Laptop hitam di jok belakang. Oke. Setelah telepon ditutup, aki mengambilkan si kadangan lalu berjalan menuju garasi. Saat membuka pintu mobil, aki langsung melihat tas laptop ang dimaksud. Namun saat hendak mengambilnya, mataki tertiup pada sesuatu ang tergeletak di bawah kursi penumpang depan. Sebuah kotak kesel berwarna merah muda. Aki mengernaid karena benda itu jelas bukan milik Raka. Perlahan aki mengambilnya dan saat ki buka, tangan ki langsung berhenti bergerak. Di dalamnya ada sebuah kaleng emas. Kaleng ang sangat cantik. Masih baru lengkap dengan kartu ikapan. Aki membaca tulisan di kartu itu dan isi tulisan tersebut membuat dadaki terasa sesak untuk wanita yang akan segera menjadi masa depanki. Dari aki menatap tulisan itu cukup lama. Berusaha memahami apa yang sedang dilihat. Mungkin ada penjelasan lain, mungkin hadiah untuk klien, mungkin untuk keluarga, mungkin. Tapi semakin aki mencoba mencari alasan, semakin aki tahu bahwa aki hanya sedang membohongi dirinya sendiri. Karena tidak ada suami yang menulis kalimat seperti itu untuk istrinya sendiri. Terlebih aki tidak pernah menerima hadiah itu. Tidak pernah. Aki kembali ke rumah dengan langkah pelan. Laptop masih ada di tanganki, namun pikiranki sudah penuh, sangat penuh. Dan saat itulah aki melakukan sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan. Aki membuka lasi kerja Raka. Bukan karena aki suka menggeledah barang orang, tapi karena aki sudah tidak tahu harus percaya kepada siapa lagi. Tanganki gemeter saat membuka satu persatu dokumentasian. Kertas kerja. Berkas kantor. Sampai akhirnya aki menemukan sebuah amplop putih tidak tertutup rapat. Aki membuka isinya dan foto yang ada di dalam amplop itu membuat napas kita terasa berat. Di sana ada foto perempuan ang sama seperti di cover. Perempuan ang dikirim Maya. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas, lebih dekat. Dan saat aki mengenalinya, aki langsung terdidik. Karena perempuan itu bukan orang asing, bukan. Aki mengenalnya. Sangat mengenalnya. Namanya Vina, mantan pakar Raka. Perempuan ang dulu hampir dinikahi sebelum aki hadir dalam hidupnya. Perempuan ang selama ini katanya sudah pergi dan menikah dengan orang lain. Perempuan ang menurut Raka tidak pernah lagi dia hubungi. Ternyata semua itu bohong. Malam harinya aki menangis sendirian di kamar mandi.
Bekan karena Fina Bikan. Tapi karena aki merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Selama ini aki perkaya. Selama ini aki menjaga rumah tangga. Selama ini aki membela suamiki di depan siapapun. Saat keluarga ki meragikannya, saat teman-teman ki memperingatkan ki, aki selalu berkata, Raka, engkak seperti itu. Ternyata aki salah, sangat salah. Ang lebih menakutkan lagi, aki mulai menyadari bahwa semua ini mungkin bukan hanya soal cinta lama ang bersama kembali tapi soal yang. Karena Fina muncul tepat setelah yang 5 miliar itu masuk ke rekeningki. Terlalu kebetulan jika semua terjadi bersamaan. Keesokan harinya, Maya kembali menelepon. Suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. Not. Ya. Aki baru tahu sesuatu. Aki langsung duduk tegak. Apa? Maya diam beberapa detik lalu berkata pelan. Perempuan itu sering datang ke apartemen baru di daerah selatan. Aki mengerti. Lalu ang bayar apartemen itu. Aki mengenai ponsel lebih erat dan jawaban Maya membuat hatiku semakin hancur. Suaminya. Aki tidak langsung menjawab karena saat itu aki merasa semua kepentingan teka-teki mulai tersusun. Raka bukan hanya berselingkuh, dia juga menghidupi perempuan itu. Diam-diam di belakang ki mengenakan yang ang selama ini kami kumpulkan bersama. Namun ternyata itu masih belum seberapa. Karena malam berikutnya aki akan menemukan rekaman percakapan ang membuat ki akhirnya mengerti tujuan sebenarnya mereka. Dan setelah mendengar rekaman itu, aki mulai menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang kelak akan membuat mereka berdua percaya bahwa mereka telah memenangkan permainan. Padahal sebenarnya mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan yang disiapkan sendiri. Rekaman yang membuat ki berhenti menangis. Malam itu aki tidak bisa tidur. Foto-foto Fina masih memenuhi pikiranki. Kaleng ang ketemukan di mobil, apartemen ang diam-diam dibayari Raka, dan semua kebohongan ang selama ini berhasil dia sembunyikan dariku. Anehnya, aki tidak menangis lagi. Istri aki merasa sangat tenang. Tenang ang aneh. Tenang ang biasanya muncul ketika seseorang sudah terlalu lelah untuk kecewa. Aki berbaring sambil menatap langit-langit kamar. Sementara di sebelah ki, Raka tidur nyenyak. Seolah tidak ada yang salah. Seolah tidak ada hati yang sedang dihancurkan. Sesekali dia bahkan bergerak mendekat. Tangannya menainte lenganki. Dilisentian itu membuatku merasa aman. Tapi malam itu aki istri merasa sedang tidur di samping orang asing. Pukul dini hari. Ponsel Raka bergetar. Awalnya aki tidak peduli, namun layar ponselnya menyala dan nama ang muncul membuat mataki langsung tertuju ke sana. Fina hati meradio. Jantungku berdebar lebih cepat. Bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya aki melihat sendiri sesuatu yang selama ini hanya kediha. Raka langsung bangun. Dia melihat layar ponsel lalu melirik ke arahku. Aki cepat-cepat memejamkan mata berpira-pira tidur. Beberapa detik kemudian dia turun dari tempat tidur lalu keluar kamar. Aki menunggu sekitar 1 menit kemudian diam-diam mengikutinya. Langkahku pelan, sangat pelan. Sampai akhirnya aki melihat Raka berdiri di balkon belakang rumah sedang berbicara melalui telepon. Dan malam itu aki melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aki menyalakan perekam suara di ponselku lalu mendekat perlahan. Aki tidak bilang sabar. Itu suara Raka. Terdengar jelas. Aki berdiri di balik tirai. Berusaha mengendalikan napas. Suara Fina terdengar samar dari speaker. Namun beberapa kalimat masih bisa kudengar. Kapan tanya Fina? Raka tertawa kesal. Tinggal waktunya. Aki mengepalkan tangan. Lalu percakapan berikutnya membuat selera tubuh kita terasa dingin. Begitu koper itu ada di tangan kita, kata Raka. Kita langsung pergi. Aki langsung fokus. Koper yang mana?
Lale suara fina kimbali terdengar. Elken is na 5 miljard. Raka men jawab tanpa rahi. Aki ida liat sendere bikti transfer naya. Air mataki langsing jate. Bikan karena sede tapi karena mara. Sangat mara. Jade selama ini mereka memang menghancur Yanki. Bikan senta, bikan masa depan, bikan rima tangha. Yang hanaya yang. Namen ternyata percakapan itu belum selesai. Masa ada sesuatu yang ya lebih menakutkan. Kami akan nadira inghak bakal kiriha. Tanaya final. Raka tertawa. Tertawa santai. Dan kalimat berikutnya membuat harga dari kita rasa denyak enyak. Nadira terlalu percaya sama Aki. Aki menitip milit. Karena kalau tidak, Aki mungkin sedang menangis karena saat itu juga. Inghak mungkin dia sadar. Lanjut Raka. Dia selalu percaya apapun yang Aki bilang. Aki meninduk. Dada kita rasa sesak. Selama 7 tahun Aki memberikan kepercayaan. Ternyata kepercayaan itu justru menjadi senjata yang digunakan untuk menyakiti. Setelah telepon berakhir, Aki kembali ke kamar lebih dulu. Aki menyimpan rekaman itu lalu didik di tepi ranjang. Mendengarkannya berulang kali sampai tidak ada lagi keraguan dalam diriku. Tidak ada lagi alasan untuk membela Raka. Tidak ada lagi harapan bahwa semua ini hanya salah paham. Karena Aki sedang mendengar semuanya dengan telinga sendiri. Suamiku sedang merencanakan pencurian bersama mantan pacarnya dan targetnya adalah Aki. Keesokan paginya Aki mulai melakukan sesuatu. Bukan balas dendam, bukan. Aki hanya mulai melindungi diriku sendiri. Pertama, Aki memindahkan selera yang itu bukan ke rekening lain, tapi ke tempat yang tidak pernah dipikirkan Raka. Tempat yang bahkan tidak diketahui siapapun. Kemudian, Aki membeli sebuah koper baru persis seperti koper yang selama ini disimpan di lemari. Ikiran sama, warna sama, merek sama, tidak ada yang bisa membedakannya. Dan yang ketiga, Aki mulai menyiapkan isi koper pengganti. Isi yang nantinya akan membuat seseorang sangat menyesal karena keserakannya sendiri. Namun saat itu belum ada seorang pun yang tahu, termasuk Raka, termasuk Vina. Mereka masih percaya bahwa mereka sedang menjalankan rencana yang sempurna. Padahal tanpa mereka sadari, Aki sudah beberapa langkah berada di depan mereka. Dan semakin banyak bukti yang dikumpulkan, semakin Aki sadar bahwa pencurian koper itu bukan tujuan akhir mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang membuatku langsung didik lemas ketika membaca pesan yang masuk ke ponsel Raka sore itu. Karena pesan tersebut hanya berisi satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa mereka berdua sudah merencanakan pengkhianatan ini sejak lama. Setelah yang saya dapat, surat gerainya langsung kita iris. Dan sejak membaca kalimat itu, Aki berhenti memikirkan bagaimana mempertahankan pernikahan ini. Aki mulai memikirkan bagaimana membuat mereka mempertanggungjawabkan semuanya. Aki mulai menyiapkan jebakan. Aki menatap layar ponsel cukup lama. Pesan itu masih terbuka, masih jelas terbaca. Setelah yang saya dapat, surat gerainya langsung kita iris. Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Mereka bukan sedang tergoda. Mereka bukan sedang khilaf. Mereka bukan sedang membuat kesalahan sesaat. Mereka merencanakannya dengan sadar, dengan tenang. Dan yang paling menakutkan, mereka melakukannya saat Aki masih memperjuangkan rumah tangga ini sendirian. Aki mematikan layar ponsel. Lalu duduk di sofa yang Tommy. Rumah terasa sangat sepi. Padahal beberapa jam lagi Raka akan pulang. Beberapa jam lagi dia akan tersenyum kepadaku. Mungkin membawakan makanan favoritku. Mungkin berpira-pira perhatian seperti beberapa minggu terakhir. Dan Aki mulai sadar orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang terang-terangan membenci, melainkan orang yang memiliki sambil menunggu waktu yang tepat. Untuk menansurkannya.
Malam itu Raka pulang seperti biasa membawa sekutak martabak. Makanan ang memang kisikai, sayang katanya sambal tersenaim. Aki bawain ini. Aki menerima kutaknya lalu tersenaim tipes. Makasih. Kalau dia memperhatikan ki lebih baik, mungkin dia akan sadar bahwa senaim ki sedang berbeda. Bahwa aki tidak lagi menatapnya dengan cara ang sama bahwa sesuatu dalam diri ki sedang berubah. Tapi orang ang terlalu sibuk berbohong biasanya tidak sempat melihat perubahan orang lain. Mereka hanya fokus pada rencana mereka sendiri. Dan itulah ang terjadi pada Raka. Selama beberapa hari berikutnya, Aki mulai memainkan perangki. Aki berpira-pira percaya, berpira-pira tidak tahu apa-apa. Bahkan sesekali Aki sengaja membicarakan yang 5 miliar itu di depannya. Aki bingung mau simpan di mana, kata Aki suatu malam. Raka langsung menoleh. Meski berusaha santai, Aki bisa melihat matanya langsung fokus. Kenapa? Aki takut kalau kima di rekening, kata Aki lagi banyak penipuan sekarang. Raka mengangguk cepat. Ya benar. Aki melanjutkan. Aki kepikiran tarik sebagian. Dia pira-pira tetap tenang. Terserah kamu ayah. Namun Aki tahu dia sedang menahan entusiasme dan Aki sengaja membiarkannya karena Aki ingin dia semakin yakin, semakin percaya, semakin merasa akan berhasil. 2 hari kemudian Aki benar-benar pergi ke bank. Namun bukan untuk menarik 5 miliar. Aki hanya menarik sejumlah yang cukup untuk membuat semuanya terlihat meyakinkan. Lalu Aki memasukkan yang itu ke dalam koper hitam ang selama ini sering kilihat diperhatikan Raka. Aki sengaja membuka koper itu di depan matanya, sengaja membiarkan dia melihat tempikan yang di dalamnya. Meski jumlah sebenarnya jauh dari 5 miliar, namun dari keyakinan orang akan mengira koper itu berisi sangat banyak yang. Saat melihat koper tersebut, Aki melihat sesuatu yang belum pernah kilihat sebelumnya di wajah suamiku. Keserakan. Murni keserakan. Dan saat itulah Aki tahu jebakan ini mulai bekerja. Namun ternyata Aki belum selesai karena koper yang mereka incar bukan koper itu. Setidaknya bukan lagi. Malam berikutnya Aki mengganti selire isi koper semuanya. Tidak tersisa sedikit pun. Lalu Aki memasukkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sesuatu yang nilainya tidak bisa dihitung dengan yang. Bukti? Ya, bukti. Semua bukti yang selama ini kekumpulkan. Rekaman percakapan, foto Raka dan Vina, salinan transfer apartemen, percakapan pesan, dokumen pengeluaran rahasia, dan ang paling penting, surat kuasa aset ang diam-diam pernah dikubah Raka untuk membuat tanda tangan beberapa bulan lalu. Dokumen itu disusun rapi, dimasukkan ke dalam koper, lalu ditambahkan satu amplop besar berisi sesuatu yang akan membuat mereka kehilangan tidur saat membacanya nanti. Setelah semuanya selesai, Aki menitip koper itu lalu menghensinya. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu menangis, Aki tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya Aki berhenti menjadi korban. Hari kemudian, kesempatan ang ditinggi Raka akhirnya datang. Pagi itu, Aki sengaja mengatakan bahwa Aki harus pergi keluar kota selama 1 hari untuk irisan keluarga. Padahal sebenarnya tidak. Aki hanya ingin melihat sejauh mana mereka berani melangkah. Raka bahkan membantu mengangkat koper keriang Tommy. Sikapnya sangat manis, sangat perhatian. Kalau tidak tahu apa yang terjadi, mungkin Aki akan merasa beruntung memiliki suami seperti dia. Sebelum berangkat, Aki sengaja berkata, jangan lupakan si Rima, ayah. Raka tersenyum. Ya, Aki mengangguk. Lalu pergi. Namun ang tidak diketahui, Raka, Aki tidak benar-benar pergi ya. Karena beberapa jam kemudian Aki terdidik di dalam mobil sewan ang terparkir tidak jauh dari Rima. Mengemati dan sekitar pukul siang, mobil ang sangat kekenal akhirnya keluar dari halaman Rima. Mobil Raka. Aki langsung menegakkan badan karena melalui kasa depan Aki melihat sesuatu. Sesuatu ang membuat kita tersenyum pahit.
Koper hitam iti sudah berada di dalam mobilnya dan ang tidak dekat penumpang sebelahnya adalah Vina. Mereka akhirnya melakukannya. Mereka benar-benar menjiri koper ang mereka kira berisi miliar. Namun mereka sama sekali belum tahu bahwa beberapa yang lager saat koper itu dibuka, bukan yang ang akan mereka temukan, melainkan sesuatu ang akan membuat hubungan mereka hancur sebelum sempat menikmati rupiah pun. Saat koper itu dibuka, Aki mengikuti mobil mereka dari kejauhan. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aki tidak ingin mereka juriga, tapi Aki juga tidak ingin kehilangan jejak. Sepanjang perjalanan tangan ki terus menghengam seter. Bukan karena takut, melainkan karena Aki sedang berusaha menahan sesuatu yang selama ini terus ketan. Rasa sakit, rasa kecewa dan kemarahan yang selama berminggu-minggu pendam sendirian. Bayangkan saya orang yang setiap malam tidur di sampingki. Orang yang menerima masakanki, orang yang ki percaya mengiris hidup bersamaki, ternyata sedang merencanakan pencurian terhadap istrinya sendiri. Dan yang lebih menakutkan, dia melakukannya bersama perempuan lain. Sekitar 40 menit kemudian, mobil mereka berhenti di sebuah apartemen. Aki langsung mengenali tempat itu. Apartemen yang pernah disebut Maya. Apartemen yang selama ini diam-diam dibayari Raka. Aki memarkir mobil cukup jauh lalu menengah. Karena Aki tahu cepat atau lambat koper itu akan dibuka. Dan saat momen itu terjadi, Aki ingin melihat semuanya. Hampir satu jam berlalu. Sampai akhirnya lampu salah satu unit apartemen menyala. Ini di lantai 9. Aki tahu itu tempat mereka. Karena beberapa hari sebelumnya Aki sudah menfaritai dan malam itu Aki sudah mempersiapkan sesuatu. Sebelum meninggalkan rumah, Aki sengaja memasukkan sebuah alat pelacak kesel ke dalam koper. Mira, kesel, dan hampir tidak mungkin ditemukan. Karena itulah Aki tahu persis koper itu berada di mana sekarang. Aki menatap layar ponsel. Titik merah kecil itu tidak bergerak. Artinya, koper masih berada di dalam unit apartemen dan itu berarti mereka sedang membukanya. Sementara itu di dalam apartemen, sesuatu yang selama ini mereka impikan akhirnya berada di depan mata. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Belakangan Aki mengetahui semuanya dari rekaman kamera tersembunyi yang juga sengaja kitore di bagian dalam koper. Ya, Aki sudah menyiapkan semuanya. Karena Aki tidak ingin hanya menangis. Aki ingin mengetahui kebenaran sampai akhir dan apa yang dilihat dari rekaman itu membuat kita tersengang. Begitu pintu apartemen tertutup, Vina langsung memeluk Raka. Mereka tertawa. Tertawa sangat bahagia. Seolah baru memenangkan lutrip dalam hidup mereka. Kita berhasil, kata Vina. Raka ikut tertawa. Aki bilang juga apa? Mereka lalu menarik koper itu ke tengah riangan. Matanya berbinar-binar, penuh harapan, penuh keserakan, penuh mimpi tentang yang sebenarnya tidak pernah menjadi milik mereka. Bayangkan, kata Vina. 5 miliar. Raka tersenyum lebar. Kita enggak berleker ya lagi. Aki menatap layar rekaman dengan mata panas karena tidak ada satu kalimat pun yang menanyakan rasa bersalah. Tidak ada. Mereka bahkan tidak menyebut nama Ki. Tidak peduli bahwa yang itu berasal dari ayah Ki, dari warisan keluarga Ki, dari sesuatu yang sangat berharga bagi Ki. Beberapa detik kemudian, Raka mengambilkan si koper. Tangannya terlihat bersemangat. Vina bahkan sudah menyiapkan ponsel untuk mereka momen itu. Seolah mereka sedang membuka hadiah. Klik kunci pertama terbuka. Klik kunci kedua terbuka. Lalu perlahan tutup koper diangkat. Dan dalam hitungan detik senai mereka hilang. Begitu saya. Vina mengernaid. Apa ini? Raka langsung membengkak membuka lebih lebar. Lalu wajahnya berubah. Semua warna di wajahnya siakan lenyap. Karena di dalam koper tidak ada tidak ada tumpukan miliaran rupiah, tidak ada apapun yang mereka harapkan.
Ang ada hanaya map tebal, dokumen, foto, rekaman, dan sebuah amplop besar berwarna coklat. Vina langsung panik. Mana yang naya? Raka membalik isi kue persati. Semakin lama gerakannya semakin kasar, semakin panik, semakin tidak terkendali. Mana yang naya? Bentak naya. Aki hanaya menatap layar. Diam karena untuk pertama kali naya mereka merasakan apa yang selama ini kirasakan, kebenengan, ketakutan, dan rasa tidak berdaya. Namun kehidupan sebenarnya belum dimulai. Karena di atas selire dokumen itu, aki sengaja meletakkan sebuah surat, satu lembar surat yang ditulis dengan tangan sendiri. Vina melihat naya lebih dulu lalu menanyakannya kepada Raka. Tangannya mulai gemetar dan saat Raka membaca baris pertama, aki melihat ekspresi naya langsung berubah. Karena surat itu dimulai dengan kalimat. Kalau kami sedang membaca surat ini, berarti kami benar-benar menjadi koper milik istrimu sendiri. Raka langsung terdiam. Sementara Vina mulai terlihat pikat karena mereka akhirnya sadar, aki sudah tahu semuanya. Dan ang lebih birak lagi, mereka belum tahu bahwa isi amplop coklat itu akan menghancurkan hubungan mereka berdua dalam waktu kurang dari 5 menit. Amplop coklat ang menghancurkan mereka. Aki terus menatap rekaman dari layar ponsel. Tidak berkedip, tidak bergerak. Karena aki tahu momen ang akan terjadi berikutnya akan mengubah segalanya. Di dalam apartemen itu, Raka dan Vina masih berdiri di depan koper. Wajah mereka sudah tidak lagi dipenuhi kegembiraan. Ang tersisa hanya kepanikan dan rasa takut. Raka membaca surat dengan tangan gemetar. Sementara Vina berdiri di samping naya. Wajahnya mulai pikat. Kalau kami sedang membaca surat ini, bata Raka perlahan. Berarti kami benar-benar menjadi koper milik istrimu sendiri. Vina langsung menoleh. Dia tahu Raka tidak menjawab karena kalimat berikutnya membuatnya semakin tegang. Dan kalau Vina ada di samping saat ini, berarti deganki selama ini benar. Aki sengaja menulis kalimat itu karena aki ingin mereka tahu saat hal. Aki tidak lagi bita, aki tidak lagi bodoh, dan aki sudah mengetahui semuanya. Raka melanjutkan membaca. Semakin lama wajahnya semakin sulit dilihat karena rasa malu mulai muncul. Meski terlambat, sangat terlambat. Selama beberapa minggu terakhir aki mengumpulkan bukti. Baca Raka foto kalian, pesan kalian, transfer apartemen, percakapan telepon. Vina langsung merampas surat itu. Tengge. Katanya panik. Dia membaca sendiri lalu matanya membesar. Karena sekarang mereka sadar aki bukan hanya mengetahui perselingkuhan mereka, aki juga mengetahui rencana pencurian koper. Dan ang lebih mengerikan, aki punya bukti. Banyak bukti. Lihat amplop coklat di dalam koper. Tuliski di bagian bawah surat. Mereka saling pandang. Lalu Vina mengambil amplop tersebut. Tangannya mulai gemetar. Entah karena marah. Atau karena takut mungkin keduanya. Perlahan amplop dibuka lalu isinya dikeluarkan. Dan saat itulah wajah Vina berubah lebih dulu. Sangat cepat, sangat jelas. Karena dokumen pertama yang keluar adalah salinan rekening bank atas nama Vina. Aki melihat Raka langsung mengernyit. Apa itu? Tanyanya. Vina tidak menjawab. Aki bahkan bisa melihat dia mulai gegap. Sangat gegap karena dokumen berikutnya membuat situasinya semakin buruk. Sebuah laporan transaksi lengkap, detail dan semuanya berasal dari seseorang yang selama ini diam-diam dipekerjakan untuk menyelidiki mereka. Raka mengambil dokumen itu lalu mulai membaca. Awalnya biasa saja, namun beberapa detik kemudian ekspresinya berubah. Apa ini? Tanyanya. Vina langsung berusaha merebut dokumen tersebut. Tidak penting. Namun Raka tidak melepaskannya. Dia terus membaca. Semakin lama sampai akhirnya dia mengangkat kepalanya. Dan untuk pertama kalinya malam itu,
aki melihat kemaran muncul de wayanaya. Kame buung sama aki. Fina membeki. Aki tussenem tipes karena akhirnya bagian ang paling keting gedemilai. Selama berminggu-minggu menelidiki mereka, aki menemukan sesuatu ang bahkan tidak mereka ketahui, terutama Raka. Fina ternyata tidak hanya berhubungan dengan Raka, dia juga berhubungan dengan pria lain. Dia pria lain dalam waktu ang bersamaan dan semuanya memiliki pula ang sama. Mendekat, membiat jatuh cinta, lalu meminta yang. Saat pertama kali mengetahui fakta itu, aki sendiri sampai tidak percaya. Namun bukti ang dapat terlalu banyak untuk diabaikan. Transfer. Foto percakapan semuanya ada dan kini semuanya sedang dibaca oleh Raka. Siapa Bima? Tanya Raka. Fina langsung pikat. Raka jawab bentaknya. Aki hampir tidak mengenali suaranya karena selama ini kemaran Raka selalu diarahkan kepada Aki. Kini untuk pertama kalinya dia merasakan menjadi pihak ang dibohongi dan ternyata dia tidak menaikainya. Sama sekali tidak. Dia cuma teman. Jawab Fina. Raka tertawa sinis. Tertawa ang pene kemaran. Cuma teman. Dia mengangkat dokumen lain. Lalu ini apa? Fina diam karena di sana ada bukti transfer ratusan juta rupiah dari pria bernama Bima kepadanya. Transfer ang terjadi saat dia juga sedang menjalin hubungan dengan Raka. Situasi mulai berubah sangat cepat. Tadinya mereka berdua datang sebagai pasangan ang sedang merayakan kemenangan, kini mereka saling menide, saling hiriga, saling menalakan dan semuanya terjadi hanya dalam beberapa menit. Aki tidak perlu membalas dendam. Aki hanya perlu membuka kebenaran dan kebenaran melakukan sisanya sendiri. Namun ternyata masih ada satu dokumen terakhir. Dokumen ang kisimpan paling bawah. Dokumen ang belum mereka lihat. Dokumen ang membuat Wayaki sendiri sempat pikat saat pertama kali menerimanya. Raka mengambil map terakhir lalu membukanya. Beberapa detik kemudian dia langsung berdiri. Kerja di belakangnya sampai jatuh. Brak Fina ikut terkejut. Ada apa? Namun Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap dokumen itu. Lama sekali. Sula tidak percaya dengan apa yang sedang dibacanya. Karena ternyata perempuan ang selama ini dia bela perempuan ang dia pilih dibanding istrinya sendiri, perempuan ang dia rencanakan hidup bersama setelah menjadi yang ternyata memiliki identitas ang berbeda dari ang selama ini dia ceritakan. Dan rahasia itu cukup besar untuk menghancurkan selera hidup Fina dalam suatu malam. Perempuan itu ternyata menyimpan nama lain. Di dalam apartemen itu suasana berubah total. Beberapa menit sebelumnya, mereka masih tertawa, masih membayangkan yang miliaran rupiah yang mereka kira sudah berhasil mereka hiri. Sekarang mereka berdiri saling menatap dengan wajah tegang. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi pelukan, tidak ada lagi mimpi indah tentang masa depan. Ang tersisa hanya rasa curiga dan semuanya baru dimulai. Raka masih memegang map terakhir. Tangannya terlihat gemetar. Sementara Fina mulai gelisah. Sangat gelisah. Apa sehiti? Tanyanya. Namun Raka tidak langsung menjawab. Dia terus membaca. Boris diame Boris. Semakin lama wayanya semakin sulit dijelaskan, marah, kaget, tidak percaya, dan perlahan berubah menjadi rasa dikhianati. Persis seperti yang dirasakan selama berminggu-minggu. Apa ini? Tanya Raka. Akhirnya suaranya pelan tapi terdengar berbahaya. Fina mendekat. Maksud kami apa? Raka langsung menanyakan dokumen itu. Lalu ini apa? Fina melihat kertas tersebut dan untuk pertama kalinya malam itu, wayanya benar-benar kehilangan warna. Dokumen itu adalah hasil penyelidikan yang dapat 2 minggu sebelumnya. Awalnya Aki hanya ingin mengetahui siapa sebenarnya perempuan yang mendekati suamiku. Tapi semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin banyak hal aneh yang muncul.
termasuk soal identitas Vina. Menurut cerita Ang selalu disampaikan kepada Raka, Vina adalah perempuan Ang hidup sederhana, korban keadaan, korban hubungan Ang gagal, dan perempuan Ang hanya ingin memilih hidup baru. Namun kenyataannya jauh berbeda, sangat berbeda. Karena nama Vina ternyata bukan satu-satunya nama Ang pernah dia kenakan. Raka membaca keras-keras. Nama lengkap Vina Maharani. Dia membalik halaman berikutnya lalu membaca lagi alias Vina Petri. Halaman berikutnya alias Rani, halaman berikutnya alias Maya. Vina langsung mendesati langkah. Sementara Raka mulai kehilangan kesabaran. Kenapa ada banyak nama? Bentaknya itu enggak seperti Ang kami pikirkan. Jawab Vina cepat. Tapi suara perempuan itu mulai terdengar panik. Sangat panik karena dia tahu rahasia Ang selama ini disembunyikan mulai terbuka satu persatu. Raka membuka lembar berikutnya lalu membaca laporan lain. Dan saat itulah suasana berubah semakin panas karena di dalam laporan tersebut terdapat daftar pengaduan, beberapa nama pria, beberapa nomor rekening, dan pula Ang sama. Mendekati meminta bantuan, menerima yang, lalu menghilang. Raka menatap Vina. Tatapan Ang sebelumnya penuh cinta kini berubah menjadi sesuatu Ang lain. Sesuatu Ang jauh lebih dingin. Ini apa? Tanyanya. Vina tidak menjawab. Ini apa? Bentaknya lebih keras. Perempuan itu mulai menangis. Namun anehnya tangisan itu tidak lagi membuat Raka lelah. Karena untuk pertama kalinya dia sadar tangisan tidak selalu berarti ketulusan. Kadang hanya alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan malam itu dia mulai merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dimanfaatkan. Sementara Aki masih memperhatikan semuanya dari rekaman, Aki tidak merasa senang, tidak juga puas. Ang kirasakan yesterday sedih karena rumah tangga Ang kibangan bertahan-tahan ternyata hancur karena keserakan, karena kebohongan, karena pilihan-pilihan buruk Ang dibuat orang-orang Ang percaya. Namun semua itu belum selesai karena bagian paling mengejutkan dari dokumen tersebut belum terbuka. Raka mengambil lembar terakhir dan saat membaca isinya, dia langsung terdidik. Benar-benar terdidik. Seolah tenaganya hilang dalam sekejap. Vina langsung panik. Apalagi tanyanya. Namun Raka tidak menjawab. Dia hanya menatap perempuan itu. Lama sangat lama. Lalu bertanya pelan. Jada selama ini dia menelan lidah. Kami masih punya suami. Rianhan langsung senai. Vina membeki. Tidak. Bergerak, tidak berbicara, tidak membantah, dan diamnya sudah menjadi jawaban. Aki melihat Raka menitip mata beberapa detik, seolah mencoba menerima kenyataan Ang baru saya menghantamnya. Perempuan Ang dia bela, perempuan Ang dia pilih, perempuan Ang membuatnya mengkhianati istrinya sendiri ternyata masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Jawab Aki, kata Raka. Suaranya jauh lebih pelan sekarang, namun yesterday terdengar lebih menakutkan. Vina mulai menangis. Aki mau jelasin. Jada benar. Tangis Vina semakin keras. Namun kali ini tidak ada yang memiliknya, tidak ada yang menenangkannya. Karena orang Ang selama ini dia bohongi akhirnya mengetahui semuanya. Dan untuk pertama kalinya, Aki melihat Raka merasakan rasa sakit Ang selama ini dia berikan kepada Aki. Namun mereka belum tahu bahwa masalah mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Karena beberapa menit lagi seseorang akan mengetuk pintu apartemen tersebut. Seseorang Ang selama ini tidak pernah mereka perhitungkan dan kedatangannya akan membuat Raka sadar bahwa kehilangan yang 5 miliar bukanlah masalah terbesar Ang menengahnya malam itu. Ketika pintu Ang menghiba semuanya di dalam apartemen itu, suasana sudah tidak lagi seperti beberapa jam sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada rencana masa depan, tidak ada mimpi tentang yang 5 miliar. Ang tersisa hanya dua orang Ang saling menatap dengan penuh keirikan. Raka berdiri di dekat Mia.
Dan gaan naya maase menging gam dokumen aangbare saya mengan sirkan semyo kayakina naya. Sementara fina didik de sofa vaya naya basa ulea armata. Namen intik pertama kali naya raka tidak lage perkaya pada tanggesanaya. Jade selama ini kamu bu. Tanaya raka. Fina mengeling gepat. Aki bisa jelaskan. Kami bilang sedau berierai. Aki memang mau bergerai. Iti bukan jawaban. Suara raka semakin dingin, semakin tajam, dan semakin sulit dikenali. Karena malam itu dia sedang merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dikhianati persis seperti yang dia lakukan padaki. Aki sayang sama kami, kata Fina sambil menangis. Namun raka hanya tertawa pendek, tertawa pahit, tertawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. Kalau sayang, kenapa bu? Fina terdiam dan diamnya membuat situasi semakin buruk karena tidak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba tok. Seseorang mengetuk pintu apartemen. Mereka berdua langsung menoleh. Awalnya tidak ada yang terlalu memikirkan. Mungkin petugas apartemen, mungkin kirir, mungkin tetangga. Namun ketika itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok. Raka mengernaid. Siapa malam-malam begini? Fina terlihat gelisah. Sangat gelisah. Bahkan lebih gelisah daripada saat identitasnya terbongkar. Dan itu membuat Raka mulai giriga. Ada apa? Tanya Raka. Enggak ada. Jawab Fina cepat. Terlalu cepat. Tok. Ketika kita terdengar jauh lebih keras. Semua orang di luar tidak akan pergi sebelum pintu dibuka. Raka berjalan mendekat sementara Fina langsung berdiri. Tinggi katanya. Namun terlambat, Raka sudah membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, wajahnya langsung berubah karena di luar berdiri seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, dan sorot matanya langsung tertuju kepada Fina. Akhirnya kita juga katanya. Suasana langsung membeki. Fina terlihat panik. Benar-benar panik. Suara Raka terdengar bengeng. Laki-laki itu tidak memedilikannya. Tatapannya tetap pada Fina. Kami pikir bisa sembunyi terus. Fina mulai minder. Mas panggilnya lire. Dan saat kata itu saya sudah cukup membuat Raka mengerti. Mas bukan pak, bukan bukan teman. Mas panggilan seorang istri kepada suaminya. Raka menoleh perlahan. Tatapannya berganti antara Fina dan laki-laki itu, lalu bertanya pelan, ini siapa? Tidak ada jawaban. Karena Fina sedang menangis dan laki-laki di depan pintu terlihat sangat marah, akhirnya pria itu menjawab sendiri, saya suaminya. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras daripada apapun yang dibacanya malam itu. Karena sekarang semua dugaan berubah menjadi kenyataan. Perempuan yang dia perjuangkan. Perempuan yang membuatnya mengkhianati istrinya sendiri ternyata masih menjadi istri orang lain. Aki bisa jelaskan, kata Fina. Namun suaminya langsung memotong. Jelaskan apa? Suaranya keras. Saya sudah hari kami berbulan-bulan. Raka mulai terlihat tidak nyaman karena dia baru sadar dia tidak hanya terlibat perselingkuhan, tapi juga masuk ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Namun kita belum berhenti karena pria itu mengeluarkan sebuah map dari tasnya lalu. Melemparkannya ke Mia. Aki topik nitipin semua ilami, katanya kepada Fina. Dan sekarang dia juga harus tahu. Raka membuka map tersebut lembar demi lembar dan semakin lama dibaca semakin pikat wajahnya. Karena ternyata bukan hanya dia yang pernah menjadi korban Fina, bukan hanya dia atau 3 orang, melainkan banyak, sangat banyak. Dan sebagian besar kehilangan yang dalam jumlah besar. Raka terdidik, tidak lagi marah, tidak lagi membentak, karena sekarang dia mulai menyadari sesuatu. Dia bukan pemain utama dalam permainan ini. Dia hanya salah satu pion, salah satu orang yang dimanfaatkan.
Sama seperti orang-orang sebelumnya. Namun saat itulah ponsel Raka bergetar. Pesan bare masuk dari nomor yang sangat dikenal naya. Nomorki. Dengan tangan gemeter dia membikannya dan hanya ada satu foto di sana. Foto koper yang sekarang berada di apartemen. Di bawah foto itu terdapat satu kalimat pendek. Sekarang kami tahu rasanya dibungki orang yang kami percaya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka tidak bisa menjawab apapun karena dia akhirnya merasakan luka yang selama ini dia berikan kepadaki. Namun dia belum tahu bahwa masalah terbesar bukanlah Vina, bukan juga koper itu. Karena keesokan paginya sebuah surat resmi akan datang ke rumah dan surat itu akan membuat Raka sadar bahwa kehidupannya yang lama telah benar-benar berakhir. Surat resmi yang membuat Raka panik. Malam itu aku tidur lebih nyenyak daripada beberapa minggu terakhir. Aneh memang. Rumah tangga sedang hancur. Suamiku ketahuan berselingkuh. Kepercayaan angki bangun selama bertahan-tahan rente dalam hitungan hari. Tapi untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa menjadi korban karena akhirnya aku berhenti menunggu orang lain berubah. Aku mulai melindungi diriku sendiri. Sementara itu, aku tidak tahu bagaimana Raka menghabiskan malamnya. Tapi dari informasi yang kudapat kemudian, suasana di apartemen itu berubah menjadi kekacauan. Suami Vina marah. Menangis. Raka terpukul dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang 5 miliar tidak ada. Hubungan mereka hancur dan kebohongan yang selama ini disembunyikan mulai terbongkar satu persatu. Namun ternyata semua itu masih belum cukup karena masalah terbesar baru datang keesokan paginya. Pukul 9.00 pagi aku sedang duduk di ruang makan rumah orang tuaku. Ya. Sejak sehari sebelumnya aku sengaja tidak pulang ke rumah. Aku memilih tinggal sementara di rumah ibuku. Bukan karena takut, tapi karena aku butuh jarak, butuh ruang untuk berpikir. Dan yang paling penting, aku ingin melihat apa yang akan dilakukan Raka ketika semua rencananya gagal. Saat itulah ponselku bergetar. Maya menelepon not. Suaranya terdengar bersemangat. Ya, aku baru dengar kabar. Kabar apa? Maya tertawa kecil. Ternyata semalam seru banget ayo. Aku menghela napas. Berita memang cepat menyebar, terutama kalau melibatkan perselingkuhan. Aku enggak mau bahas itu dulu, kataku. Namun Maya langsung berkata, ada yang lebih penting. Aku langsung serius. Apa? Raka lache panik. Aku mengernaid. Kenapa? Dan jawaban Maya membuatku tersenyum tipis. Karena bagian ini memang sudah diperkirakan. Dia baru dapat surat resmi. Aku tidak langsung menjawab karena aku tahu surat apa yang dimaksud. Aku memang sudah menyiapkannya beberapa hari sebelumnya. Ya sebelum koper itu diri. Ya sebelum Vina terbongkar. Dan surat itu bukan surat biasa. Sama sekali bukan. Beberapa minggu lalu saat mulai mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Raka, aku juga berkonsultasi dengan pengacara. Awalnya aku hanya ingin tahu kaki. Kalau suatu hari semuanya benar-benar berakhir. Kalau suatu hari aku harus pergi. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang keluar dari rumah tanpa persiapan. Aku sudah terlalu sering melihat wanita kehilangan segalanya karena terlalu percaya dan aku tidak ingin menjadi salah satunya. Saat itulah pengacara menerangkan satu hal. Kumpulkan bukti. Simpan semuanya dan jangan bertindak berdasarkan emosi. Aku mengikuti sarannya satu persatu dengan sabar dan hasilnya sekarang mulai terlihat. Maya kembali berbicara. Not. Ya, katanya surat itu dari pengacara. Aku tersenyum pahit. Bisa jadi. Raka sampai marah-marah. Aku tidak terkejut karena aku tahu isi surat tersebut. Isinya sederhana tapi cukup membuat siapapun sulit tidur.
Isi sirat iti adalah pemberitaan resmi bahwa Aki sedang memproses kejahatan cerai dan seluruh bukti perselingkuhan serta rencana pencurian aset telah disimpan secara legal, lengkap, rapi, siap digunakan jika diperlukan. Tidak ada ancaman, tidak ada makian, tidak ada balas dendam, hanya fakta. Dan terkadang fakta yang lebih menakutkan daripada kemarahan. Siang harinya ponselki berdering. Nama yang muncul membuat kita terdiam. Raka. Aki membiarkannya berdering. Tidak diangkat. Beberapa detik kemudian muncul lagi. Lalu lagi sampai 3 kali Aki tetap tidak menjawab. Karena selama ini saat Aki menangis, dia juga tidak pernah benar-benar mendengarkan. Tak lama kemudian pesan mulai masuk. Nat, kita harus bicara. Nat, tolong jawab, Nat, Aki bisa jelaskan. Aki membaca semuanya. Tanpa membalas. Lalu saat pesan terakhir masuk. Pesan Ang membuat Ki akhirnya menarik napas panjang. Karena untuk pertama kalinya Aki melihat kepanikan Ang nyata. Nat, Aki baru tahu semuanya soal final. Aki tersenyum pahit. Baru tahu atau baru peduli setelah dirinya menjadi korban. Kadang manusia memang baru memahami rasa sakit ketika luka itu mengenai dirinya sendiri. Namun suara itu terjadi sesuatu yang tidak diduga, sesuatu yang bahkan tidak ada dalam rencana Ki. Ponselki kembali bergetar. Kali ini bukan dari Raka, bukan dari Maya, bukan juga dari Penghakara, melainkan dari nomor yang tidak kekenal. Aki mengangkatnya. Halo. Beberapa detik tidak ada suara, lalu terdengar suara perempuan yang sangat pelan. Sangat lemah. Dan saat Aki mengenalinya, Aki langsung tidak terhak. Karena suara itu milik Raka. Perempuan yang selama ini selalu membelanya, selalu menghalakan Ki, dan tidak pernah sekalipun berada di pihak Ki. Nadira, suaranya bergetar. Aki terdiam karena selama 7 tahun menikah, beliau tidak pernah memanggil Ki selembut itu. Tidak pernah. Lalu kalimat berikutnya membuat Ki benar-benar tidak menyangka. Naktang isnya pecah. Tolong selamatkan Raka. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai sadar bahwa ada masalah lain yang jauh lebih besar daripada perselingkuhan. Masalah yang bahkan belum diketahui Raka sendiri. Masalah yang akan mengubah arah cerita ini sepenuhnya. Ibu mertua Aki menangis memohon pada Aki. Aki menatap layar ponsel beberapa detik. Awalnya Aki mengira Aki salah dengar. Karena selama 7 tahun menjadi menantinya, Aki tidak pernah mendengar Ibu Raka berbicara seperti itu. Tidak pernah. Biasanya beliau selalu tegas. Selalu merasa anaknya benar dan hampir selalu menyalahkan Ki jika ada masalah. Tapi sekarang suaranya terdengar rapuh. Sangat rapuh. Naktangisnya terdengar lagi. Tolong bantu Raka. Aki menarik napas panjang lalu bertanya pelan. Ada apa, Bi? Di seberang sana terdengar suara isokan. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya beliau menjawab, Raka dalam masalah besar. Aki mengernyait. Masalah apa? Bukankah masalah terbesarnya saat ini adalah perselingkuhan? Bukankah masalahnya adalah kuper ang diri atau proses perceraian ang sedang berjalan? Namun ternyata bukan itu ang dimaksud, Nadira. Suaranya kembali bergetar. Raka pernah hitang. Aki langsung terdiam. Itang. Aki memang tahu Raka pernah memiliki beberapa sisilan, tapi tidak pernah ada yang terlihat menyerahkan. Tidak pernah ada yang membuat Ki khawatir. Setidaknya selama ini Aki berpikir begitu. Itang apa? Dan jawaban beliau membuat Ki perlahan tidak lebih terhak. Bukan itang biasa. Aki mulai merasa tidak nyaman karena dari nada suaranya, masalah ini jauh lebih serius daripada yang Ki bayangkan. Ibu baru tahu 2 minggu lalu. Katanya Raka penyam yang ke banyak tempat. Aki langsung memejamkan mata. Ada sesuatu yang mulai tersusun di kepala Ki. Sesuatu yang selama ini tidak pernah Ki pikirkan.
Perubahan sikap Raka, kepanikan Sol yang, ketertarikan pada warisan ayahki, semua perlahan mulai masuk akal. Maksud ibu banayak tempat tanayak. Beliau menangis lagi-lagi. Menjawab hampir 3 miliar. Aki tidak langsung berbicara karena angka itu terlalu besar untuk diabaikan. Miliar dan Aki sama sekali tidak tahu untuk apa tanayaki. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu beliau berkata pelan. Sebagian untuk bisnis. Sebagian lagi. Beliau berhenti. Dan entah kenapa Aki sudah bisa menebaknya untuk final. Tangan beliau langsung peka. Aki tidak memberikan jawaban lain karena tangisan itu sudah menjelaskan semuanya. Raka bukan hanya mengkhianati, dia juga menghabiskan yang dalam jumlah besar untuk perempuan itu. Perempuan ang bahkan membungkanya. Namun ternyata masalahnya lebih buruk. Karena ibu mertuaku kemudian mengatakan sesuatu ang membuatku langsung berdiri. Not. Ya. Mereka datang ke rumah pagi ini. Siapa mereka? Aki langsung merasakan firasat buruk. Siapa yang datang? Beliau menjawab dengan suara gemetar. Penaga hitam. Aki menitip mata perlahan karena sekarang semuanya mulai terlihat jelas. Sangat jelas. Raka tidak mengencar yang 5 miliar itu karena seraka semata. Dia sedang terdesak. Sedang panik, sedang berusaha menitip lubang yang sudah terlalu besar. Tapi bukan jier dia justru memilih menghancurkan rumah tangganya sendiri. Ibu takut katanya. Aki juga takut, Bi. Jawabku jier. Karena memang begitu, Aki takut melihat sejauh mana kebohongan ini berkembang. Takut melihat berapa banyak rahasia yang belum terungkap. Dan yang paling Aki takutkan Aki mulai tidak mengenal laki-laki yang selama ini menjadi suamiku. Setelah telepon berakhir, Aki duduk sendirian di teras rumah ibuki. Menatap halaman yang mulai gelap. Pikiranku penuh, sangat penuh. Aki marah. Tentu saya Aki terluka. Sangat terluka. Tapi untuk pertama kalinya Aki juga melihat sisi lain dari semua ini. Raka memang bersalah, sangat bersalah. Namun sekarang Aki mulai sadar dia tidak hanya menjadi pelaki, dia juga sedang tenggelam dalam masalah yang dia ciptakan sendiri. Masalah yang kini mulai menghancurkan hidupnya. Sedikit demi sedikit. Malam itu ponselku kembali berdering. Kali ini dari Maya, suaranya terdengar tegang. Ada apa? Kamu duduk dulu. Aki langsung merasa tidak enak. Kenapa? Maya menarik napas panjang lalu berkata, Aki baru dapat kabar dari teman yang kerja di bank. Aki langsung diam karena entah kenapa Aki merasa kabar ini tidak akan baik. Salah satu rekening Raka diblokir. Aki mengernaid. Lalu masalahnya bukan itu. Jawab Maya cepat. Masalahnya dia berhenti beberapa detik seolah sedang memilih kata-kata yang tepat. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh pikiranku langsung kosong. Nama ayahmi ikut tercantum dalam salah satu dokumen pinjaman itu. Aki langsung berdiri. Apa? Karena jika itu benar, artinya masalah ini bukan lagi soal perselingkuhan, bukan lagi soal koper, bukan lagi soal perceraian, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bisa menyeret nama almarhum ayahku ke dalam kekacauan yang dibuat oleh Raka. Dan malam itu juga Aki memutuskan mencari sendiri kebenarannya tanpa tahu bahwa apa yang akan ditemukan keesokan harinya akan membuatku jauh lebih marah daripada saat mengetahui perselingkuhan mereka. Namanya dipakai tanpa izin. Malam itu Aki hampir tidak tidur. Perkataan Maya terus berputar di kepalaku. Nama ayahmi ikut tercantum dalam dokumen pinjaman itu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Karena ayah sudah meninggal 5 tahun lalu, beliau tidak bisa membela diri, tidak bisa menjelaskan apa. Dan Aki tidak akan pernah membiarkan siapapun menggunakan nama beliau untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk menutupi utang.
Pagi sekali aki sudah berada di kantor penghakara. Ma berisi dokumen kiba wat termasuk semua bukti ang selama ini kekumpulkan. Penghakaraki Pak Dimas terlihat serius saat membaca laporan ang dikirim Maya. Beberapa kali beliau mengernaik, beberapa kali juga menggeleng pelan. Aki semakin tidak tenang, Pak. Beliau mengangkat kepala. Seberapa birik ini? Pak Dimas terdiam beberapa detik lalu menjawab, "Hier, kalau dugaan ini benar, aki menelan lidah, maka masalahnya jauh lebih besar dari perselingkuhan." Aki langsung didik lebih tahak. Karena itulah ang paling kita takutkan. 1 jam kemudian kami berhasil mendapatkan salinan beberapa dokumen dan saat membaca halaman pertama, tanganku langsung gemetar. Di sana tertulis nama Ayaki, lengkap, alamat lama keluarga kami, bahkan tanda tangan ang menyerupai tanda tangan beliau. Aki langsung memejamkan mata. Karena Aki tahu saat Ayah tidak mungkin menandatangani dokumen itu. Tidak mungkin. Beliau sudah meninggal jauh sebelum tanggal ang tertera pada berkas tersebut. Artinya hanya ada satu kemungkinan dokumen itu dipalsukan. Ayatihan bisiki. Pak Dimas mengangguk pelan. Kemungkinan besar begitu. Aki menatap lembar demi lembar. Semakin banyak kibaka, semakin besar amarah ang kirasakan. Karena penyaman itu tidak kecil, bukan ratusan juta, bukan 1 miliar, melainkan hampir 2,5 miliar. Dan nama Ayaki digunakan sebagai salah satu penyaman tanpa izin, tanpa sepengetahuanki, tanpa hak. Saat itulah sesuatu mulai tersusun di kepalaki. Tiba-tiba Aki teringat beberapa kejadian beberapa bulan lalu saat Raka sering bertanya soal arsip keluarga. Saat dia meminta akses ke beberapa dokumen lama. Saat dia bilang ingin membantu merapikan berkas peninggalan ayah. Bakti itu Aki tidak curiga. Aki bahkan berterima kasih karena pikir dia peduli. Ternyata sekarang Aki mulai memahami alasan sebenarnya. Siapa yang menyerahkan dokumen ini? Tan Jaki. Pak Dimas membuka halaman berikutnya lalu menunjuk satu nama. Dan saat membaca nama itu, Aki langsung terdiam. Karena bukan neraka yang menghaikan berkas tersebut, melainkan seseorang yang tidak pernah kediha. Seseorang yang selama ini terlihat baik, seseorang yang sering membelaki saat ada masalah keluarga. Seseorang yang selama ini kipanggil, Aki membaca nama itu berulang kali. Berharap Aki salah, namun tulisan itu tetap sama. Herman Prasetyo, paman Raka. Orang yang selama ini terlihat paling bijaksana dalam keluarga mereka. Orang yang sering menasihati Raka. Orang yang bahkan pernah menegir ibu mertuaku saat bersikap kasar kepada Aki. Aki benar-benar tidak menyangka karena selama ini Aki mengira dia berbeda. Ternyata tidak. Saat Aki masih mencoba mencerna semuanya, ponselki berdering. Nama yang muncul membuat kita terdiam. Raka entuk beberapa detik Aki rahi. Lalu akhirnya Aki angkat. Halo. Tidak ada basa-basi, tidak ada salam. Ang terdengar hanya napas berat. Lalu suara yang sangat lelah. Nat Aki diam, nat Aki harus ketemu kami. Aki sibuk. Ini penting. Aki menatap dokumen di depanki lalu menjawab dengan. Lebih penting dari memalsukan nama Ayaki. Di seberang sana langsung senai. Sangat senai. Dan diamnya itulah yang membuat amaraki semakin besar. Karena dia tahu apa yang sedang dibicarakan. Nat, dengarkan Aki dulu. Tidak, Nat, Aki enggak pernah berniat sejauh ini. Aki tertawa pahit karena hampir semua orang yang kita melakukan kesalahan selalu mengatakan hal yang sama. Tidak berniat, tidak sengaja, terpaksa. Padahal keputusan itu mereka buat sendiri. Namun kalimat berikutnya membuatki berhenti karena untuk pertama kalinya Aki mendengar ketakutan yang nyata dalam suara Rakanot. Suaranya bergetar. Mereka mengancam akan membunuhki. Aki langsung terdiam. Bukan karena percaya, bukan karena kasihan, tapi karena dari cara dia mengatakannya.
Aki tahi dia tidak kang berbu. Dan beberapa detik kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuat darah terasa dingin. Mereka sekarang tahu yang 5 miliar itu tidak pernah ada di koper. Ki mengen gaan ponsel lebih erat karena perlahan aki mulai sadar masalah ini tidak lagi hanya tentang rumah tangga, tidak lagi hanya tentang pengkhianatan. Ada orang-orang lain yang terlibat, orang-orang yang mengenkan yang. Orang-orang yang tidak peduli siapa yang harus terluka. Dan malam itu seseorang mengirimkan foto ke ponselki. Foto Raka sedang dipekili oleh dua pria tak dikenal. Di bawah foto itu hanya ada satu pesan singkat. Kalau yang naya tidak keluar dalam 3 hari, giliran keluar kami. Foto itu membuatki tidak bisa tenang. Tanganki langsung gemeter saat melihat foto yang baru masuk ke ponsel. Di foto itu Raka terdidik di tanah. Bibirnya berdarah, kemejanya kisit. Dan ada dua pria bertubuh besar berdiri di belakangnya. Salah satu dari mereka sedang memegang bayinya dengan kasar. Aki memperbesar foto itu. Berharap ada tanda bahwa semuanya hanya rekayasa, hanya drama, hanya kharabari untuk mendapatkan simpatiki. Tapi semakin lama kilihat, semakin aki elkan foto itu asli. Di bawah foto tersebut hanya ada satu pesan. Kalau yang naya tidak keluar dalam 3 hari, giliran keluar kami. Aki membaca kalimat itu berulang kali, lalu memejamkan mata. Karena apapun yang terjadi antara aki dan neraka, aki tidak pernah mengenkan hal seperti ini. Aki memang marah, aki memang terluka, tapi aki tidak pernah berharap seseorang disakiti seperti itu. Ponselki langsung berdering. Raka. Aki mengangkatnya. Beberapa detik tidak ada suara, lalu terdengar napas berat. Sangat berat. Nat. Suaranya serak. Seolah bare saya menangis atau mungkin bare saya berteriak kesakitan. Aki tidak tahu di mana komitannya aki. Raka tidak langsung menjawab. Aki enggak bisa pulang. Aki langsung mengernait. Kenapa mereka gekiten aki? Aki berdiri dari kursi lalu berjalan ke jendela. Pikiranki mulai kacau karena semakin banyak hal yang tidak keketahui, semakin banyak rahasia yang muncul. Not panggilnya lagi. Ya, aki tahu aki enggak pantas minta bantuan. Aki diam karena itu benar, sangat benar. Tapi entah kenapa mendengar suaranya yang seperti itu membuat dadaku terasa berat. Banti aki sekali ini ayah. Aki memejamkan mata lalu bertanya pelan siapa mereka. Raka terdiam beberapa detik dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuatki langsung membeki di tempat. Mereka bukan penagih itang biasa. Aki langsung menatap kosong ke depan karena nada suaranya berubah. Lebih takut, lebih rendah dan lebih jier daripada biasanya. Aki dilepin yang lewat Herman. Katanya aki langsung mengepalkan tangan. Nama itu lagi nama yang siyak pakai membuat darahki mendidih. Terus awalnya aki pikir itu penyaman bisnis. Akhirnya belakangan aki baru tahu sebagian yang berasal dari orang-orang berbahaya. Aki tidak langsung menjawab karena apa yang sedang kidengar jauh lebih buruk dari yang kibayangkan. Selama ini aki mengira masalahnya hanya itang. Ternyata tidak. Ada jaringan lain di belakangnya. Orang-orang yang tidak bermain dengan aturan. Aki bodoh. Kata Raka pelan. Untuk pertama kalinya aki mendengar pengakuan yang tulis. Bukan pembelaan, bukan alasan. Bukan kebohongan, hanya satu kalimat sederhana. Aki bodoh. Dan anehnya kalimat itu terasa lebih jier daripada semua permintaan maaf yang pernah dia ucapkan. Namun sebelum aki sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara keras dari seberang telepon. Prat seperti pintu dibanting. Lalu suara orang berteriak, "Ya di sini." Aki langsung menegang. Raka napasnya membiru. Not suaranya terdengar panik. Sangat panik. Kalau sesuatu terjadi sama aki, jangan ngomong begitu. Potongki cepat. Tapi Raka tetap melanjutkan. Tolong jaga ibu.
Armataki milai menggenang. Karena entek pertama kalinaya aki mendengar ketakitan ang naota. Ketakitan seseorang ang sadar bahwa semua kesalahan akhirnya datang menakhir. Telepon tiba-tiba terputus. Begitu saya, aki langsung menelepon kembali tidak tersambung. Sekali, 2 kali, 5 kali, tetap tidak tersambung. Aki mulai berjalan mondar-mandir tidak bisa diam karena meskipun aki sedang memproses perceraian, meskipun aki terluka karena pengkhianatannya, aki tetap manusia dan aki tidak ingin seseorang celaka. Saat itulah ponselki kembali berbunyi, kali ini dari nomor tidak dikenal. Aki mengangkatnya. Halo. Suara laki-laki terdengar dari seberang. Dengen. Sangat dengen. Kami nadira. Aki langsung merasakan sesuatu yang tidak enak. Ya. Laki-laki itu tertawa kesal. Tawa yang membuat bulu kedeki berdiri limaan gantik ternyata. Aki langsung menegang. Apa mami? Dia tidak menjawab pertanyaanku, justru berkata sesuatu yang membuat selera tubuhku terasa dingin. Suamimu sekarang ada sama kami. Aki menggenggam ponsel semakin erat karena sekarang tidak ada lagi keraguan. Mereka memang menangkap Raka. Kalau yang 5 miliar itu. Enggak keluar katanya masalahnya bakal pindah ke kami. Aki menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Meskipun jantung kita rasa berdebar, tidak perhatian, yang enggak ada. Ya Ki. Laki-laki itu tertawa lagi. Lebih keras. Kamu gak peduli. Lalu sambungan terputus. Begitu saya. Aki berdiri diam cukup lama sampai akhirnya sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor tadi, bukan dari Raka, melainkan dari seseorang yang tidak pernah kudiga, Herman. Dan isi pesannya hanya satu kalimat. Kalau kami ingin Raka tetap hidup, datang sender malam ini. Jangan bawa polisi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Aki sadar bahwa dalam sebenarnya mungkin bukan Vina, bukan Yuhara, melainkan seseorang yang selama ini berdiri di balik semua kekacauan sambil berpira-pira menjadi orang baik. Orang baik itu ternyata dalangnya. Aki membaca pesan dari Herman berkali-kali. Tanhanki mulai dengen. Bukan karena takut, tapi karena marah. Sangat marah. Karena selama ini Aki memperkayainya. Saat ibu mertuaki memuyukanki, dia terlihat membelaki. Saat Raka bertengkar denganki, dia terlihat menjadi penengah. Saat keluar Aki mulai iriga kepada Raka, dia justru berkata, Raka anak baik, ki masih sering salah mengambil keputusan. Sekarang Aki mulai mengerti. Mungkin selama ini dia memang sengaja membangun citra seperti itu. Agar tidak ada yang mencurigainya, Aki langsung menelepon Pak Dimas. Penga ke Raki Pak. Raki bergetar. Ada masalah. Setelah mendengar semuanya, Pak Dimas langsung melarangki datang sendirian. Terlalu berbahaya, katanya tegas. Tapi kalau saya enggak datang, Raka bisa celaka. Pak Dimas terdiam beberapa detik lalu menjawab, kalau memang harus datang, jangan bertindak sendiri. Aki mengangguk. Meski beliau tidak bisa melihat karena jauh di dalam hati, Aki juga tahu ini bukan lagi irisan rumah tangga biasa. Pukul malam, Aki tiba di lokasi yang disebutkan Herman. Tempat itu berada di pinggir kota. Sebuah gedang tua yang sudah lama tidak digunakan. Lampu di sekitarnya redup, udara malam terasa lembab dan suasananya membuat siapapun merasa tidak nyaman. Aki turun dari mobil lalu berdiri beberapa detik mencoba mengumpulkan keberanian. Karena apa yang akan kulakukan malam ini bisa mengubah semuanya. Pintu gedang terbuka perlahan dan sosok pertama yang kilihat membuat dadaku langsung sesak. Raka. Dia duduk di kursi. Tangannya terikat, wajahnya penuh lebam, bibirnya pecah, matanya bengkak. Aki bahkan hampir tidak mengenalinya. Untuk beberapa detik, Aki hanya berdiri diam karena meskipun dia sudah menghancurkan kepercayaanku, melihatnya seperti itu tetap terasa menakutkan.
Na die roh suara lain terdengar dari dalam. Aki menoleh dan desanola haar man berdiri dengan wajah tenang, sangat tenang. Siula semua ang terjadi hanyalah pertemuan biasa, bukan penculikan, bukan ancaman, bukan kekacauan ang menghancurkan banyak hidup. Akhirnya kami datang, kata Naya. Aki menatap Naya tajam. Kenapa? Haar man tersenyum tipis. Senyum ang membuat ki semakin myak. Pertanyaan ang bagus, kata Naya santai. Aki juga sudah mening cukup lama untuk menjawab Naya. Aki melangkah masuk. Kenapa memakai nama ayahki? Taki. Senyum de wajah haar man perlahan menghilang. Untuk pertama kali Naya malam itu, Aki melihat kebencian di mata Naya. Bukan kemarahan biasa, melainkan kebencian ang sudah dipelihara bertahan-tahan. Karena ayami, kata Naya pelan, adalah penyebab semua ini. Aki langsung mengernaid. Apa maksudnya? Ayaki sudah meninggal dan sepanjang hidup Naya beliau dikenal sebagai orang baik. Lalu kenapa haar man berkata seperti itu? Haar man tertawa pendek. Lihat. Kata Naya, bahkan sampai sekarang kalian semua masih menganggap dia orang sisi. Aki menghepalkan tangan. Jangan bicara sembarangan tentang ayah saya. Namun haar man justru melangkah mendekat. Semakin dekat lalu berkata, 20 tahun lalu, ayami mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik keluarga. Aki langsung terdiam karena cerita ini terdengar mirip dengan sesuatu. Sesuatu yang pernah didengar sepintas dari beberapa kerabat. Namun tidak pernah jelas perasaan, kata Naya, kesempatan hidup. Kami. Aki menggeling itu tidak masuk akal. Haar man tertawa lagi. Kami pikir Aki melakukan semua ini karena yang. Aki tidak menjawab karena Aki memang berpikir begitu. Namun jawaban berikutnya membuat suasana menjadi jauh lebih gelap. Aki melakukan semua ini karena dendam. Raka ang siak dari diam akhirnya berbicara. Suaranya serak. Saya ingat pernah tahu ini. Haar man langsung menoleh. Tatapannya dengan. Kami memang ingat pernah tahu. Raka menunduk. Dan saat itulah Aki mulai menyadari sesuatu. Raka memang bersalah, sangat bersalah. Tapi malam itu dia juga terlihat seperti seseorang yang sedang dimanfaatkan. Sama seperti banyak orang lainnya. Aki kima bite yang 5 miliar itu. Kata haar man. Setelah itu semua selesai. Aki langsung menjawab tegas. Yang Naya ingat akan pernah kami dapat. Haar man tersenyum. Aneh sekali. Karena senyum itu tidak terlihat kecewa. Tidak terlihat marah, justru seperti seseorang yang sudah mengetahui sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan kalimat berikutnya membuat selera tubuh kita terasa dengan. Kami masih berpikir Aki menghiar yang mi. Aki langsung terdiam karena dari cara dia mengatakannya, seolah 5 miliar itu bukan tujuan utama. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar. Haar man lalu mengambil sebuah map dari meja, membukanya perlahan, lalu melemparkan beberapa lembar dokumen ke arahki. Aki mengambilnya, membaca halaman pertama, lalu halaman kedua, dan semakin lama Aki membaca, semakin sulit Aki bernapas. Karena dokumen itu berisi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Sesuatu tentang ayahki, tentang tanah yang baru saya jual, dan tentang suatu rahasia keluarga yang selama ini disembunyikan dariku. Rahasia yang jika benar berarti selera hidup dibangun di atas kebohongan. Dan saat Aki mengangkat kepala untuk meminta penjelasan, terdengar suara sirene dari kejauhan. Semua orang langsung menoleh, termasuk haar man. Namun ang membuat kita terkejut bukan suara sirene itu, melainkan ekspresi haar man. Karena untuk pertama kalinya malam itu, pria yang selama ini terlihat tenang akhirnya panik. Rahasia besar yang disimpan ayahki. Suara sirene itu semakin dekat, semakin keras, memekau kenangan gedang tua yang siak dari dipenuhi ketegangan. Namun ang paling mengejutkan bukan suara sirene tersebut. Melainkan wajah haar man.
Intik pertama kalinaya siyak aki datang, pria iti terlihat panik. Benar-benar panik. Orang ang siyak tadi berbicara dengan tenang, orang ang terlihat selalu mengendalikan keadaan kini mendadak kehilangan ketenangannya. Apa yang kalian lakukan? Bentaknya kepada beberapa pria yang berdiri di belakangnya. Tidak ada yang menjawab. Mereka justru mulai saling berpandangan gelisah. Aki langsung sadar ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana mereka. Namun pikiranki masih terjebak pada dokumen yang berada di tanganki. Dokumen yang baru saya baca. Dokumen yang membuat seluruh dunia sudah berhenti beberapa menit lalu. Aki menatap kembali halaman pertama. Nama ayahki tertulis di sana. Lengkap, jelas. Dan di bawahnya terdapat dokumen kepemilikan tanah. Tanah ang baru saya jual. Tanah ang menghasilkan 5 miliar itu. Tapi ang membuatki sulit bernapas bukan nama ayahki, melainkan nama lain ang tertulis di sampingnya. Nama seseorang ang tidak pernah didengar sebelumnya. Dan menurut dokumen tersebut, tanah itu tidak sepenuhnya milik ayahki. Apa ini? Tanya Aki dengan suara bergetar. Herman tertawa pendek. Meski sekarang wayanaya mulai tegang, akhirnya kami tahu juga Aki mengangkat dokumen itu. Jawab saya. Bentaki. Suara sirene semakin dekat. Tapi Aki tidak peduli karena saat itu hanya ada satu hal yang ingin kita. Kebenaran. Herman menghela napas panjang lalu menatapki. Tanah yang kami jual itu dilinaya milik 2 keluarga. Aki langsung membeki. 2 keluarga. Dia menghangik. Keluarga mi dan keluarga ki. Aki menggeleng cepat. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena selama hidupki Aki selalu mendengar cerita yang sama bahwa tanah itu milik kakekki. Tiran kepada ayahki lalu menyadari hak keluarga kami. Tidak pernah ada cerita lain. Tidak pernah ada keluarga. Kedia. Itu bohong kataki. Namun Herman justru tersenyum pahit. Bukan Aki yang bohong. Kalimat itu membuatki semakin marah. Karena bagaimanapun juga ayahki sudah tidak ada untuk menjelaskan apapun dan Aki tidak suka mendengar orang menuduh beliau. Saat itulah suara lain terdengar dari belakang. Nadira. Aki langsung menoleh dan melihat seseorang yang membuatki terkejut. Pak Dimas Benhakaraki bersama beberapa petugas. Aki bahkan tidak sadar kapan mereka datang. Rupanya sejak awal beliau tidak membiarkan Ki benar-benar sendirian. Jangan dengarkan semuanya minta-minta. Kata Pak Dimas. Aki menatapnya. Lalu yang benar bagaimana? Pak Dimas berjalan mendekat lalu mengambil salah satu dokumen dari tanganki. Beliau membacanya sekilas kemudian menghela napas. Ada bagian yang benar. Aki langsung terdiam. Karena Aki tidak menyangka jawaban itu. Memang pernah ada sengketa lama, katanya. Tapi kasus itu sudah selesai pilihan tahun lalu. Herman tertawa sinis. Selesai menurut kalian. Pak Dimas menatapnya tajam. Tidak selesai menurut hukum. Herman tidak menjawab karena memang itulah masalahnya. Selama ini dia hidup dengan dendam, bukan dengan fakta, bukan dengan keputusan hukum, melainkan dengan cerita yang terus dia hilang dalam kepalanya sendiri selama bertahun-tahun. Ya semua ini. Aki menatap Herman karena dendam. Pria itu terdiam. Beberapa detik lalu akhirnya berkata, kami enggak akan mengerti. Aki menggeleng. Tidak. Air mataku mulai turun. Bukan saya yang tidak mengerti. Aki menunjuk ke arah raka yang masih duduk dengan wajah penuh luka, lalu ke arah dokumen-dokumen yang berserakan, kemudian ke arah para pria yang siap tadi berdiri tegang. Justru yang sudah terlalu lama hidup di masa lalu. Suasana mendadak hening. Karena untuk pertama kalinya tidak ada yang membantah. Herman menunduk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, jauh lebih lelah.
Dan tiba-tiba aki sadar selama ini dia memang tidak mengejar yang. Tidak. Dia mengejar sesuatu yang lebih berbahaya. Pembenaran. Dia ingin membuktikan bahwa kemarahannya selama pilihan Tuhan itu layak, bahwa dendamnya masuk akal, bahwa semua yang dia lakukan memiliki alasan. Padahal kenyataannya dia hanya menghancurkan banyak hidup, termasuk hidupnya sendiri. Beberapa menit kemudian, para petugas mulai mengamankan lokasi. Pria-pria yang siap tadi menjaga Raka tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka satu persatu menera. Sementara Herman hanya tidak diam, tidak melawan, tidak berbicara. Seolah selire tenaga dalam dirinya sudah habis. Aki berjalan mendekati Raka perlahan. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan ini, kami saling menatap tanpa kebungan, tanpa sandiwara, tanpa topeng. Wajahnya pena lebam, matanya merah. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, Aki melihat penyesalan yang benar-benar tulis. Nat suaranya pecah. Aki diam karena Aki tidak tahu harus berkata apa. Terlalu banyak yang sudah terjadi, terlalu banyak yang hancur. Aki minta maaf. Katanya matanya yata. Aki hancurin semuanya. Aki memejamkan mata. Karena untuk pertama kalinya dia menghakainya tanpa alasan, tanpa pembelaan, tanpa menolakkan siapapun. Namun Aki belum tahu bahwa permintaan maaf itu bukan akhir dari semuanya. Karena keesokan harinya Aki akan menghadapi keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan yang menentukan apakah Aki akan memberi Raka kesempatan terakhir atau meninggalkannya selamanya. Akhirnya Aki memilih dirinya sendiri. Keesokan paginya Aki duduk sendirian di taman belakang rumah ibunya. Idara masih siap. Biring-biring terdengar berkicau. Semuanya terlihat tenang. Namun tidak dengan pikirannya. Karena malam sebelumnya telah menghibur banyak hal. Herman akhirnya ditangkap. Rahasia demi rahasia terbongkar, itang Raka terungkap, perselingkuhannya terbongkar. Dan untuk pertama kalinya Aki mendengar permintaan maaf yang benar-benar tulis dari mulutnya. Tapi ternyata memaafkan seseorang jauh lebih mudah daripada memperkayainya kembali. Ponselki bergetar. Pesan masuk dari Raka. Aki membukanya perlahan. Tidak panjang, hanya beberapa kalimat. Aki tidak akan memintami. Kembali. Aki tidak akan memaksami memaafkan. Aki cuma ingin kamu tahu kalau Aki benar-benar menyesal. Aki menatap layar cukup lama lalu menghela napas. Karena inilah pertama kalinya dia berbicara tanpa memikirkan dirinya sendiri, tanpa meminta kesempatan, tanpa meminta dimengerti. Tanpa mencari alasan. Siang harinya Aki datang ke rumah sakit. Raka masih menjalani perawatan. Luka di wajahnya mulai membaik. Tapi luka di matanya Aki bisa melihatnya. Luka karena kehilangan, luka karena penyesalan, dan luka karena menyadari bahwa semua ini sebenarnya bisa dicegah. Kalau saya dia sejak awal. Saat melihat Ki masuk, Raka langsung berdiri. Meski tubuhnya masih lemah. Nat, Aki duduk di kursi dekat jendela. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Untuk beberapa saat kami hanya diam sampai akhirnya dia berkata, Aki ingin akan minta kami balikan. Aki menatapnya lalu tersenyum tipis. Tumben. Dia tertawa kecil. Pahit, sangat pahit. Aki tidak kehilangan hak buat minta apa-apa. Kalimat itu membuat ruangan kembali senai. Karena kami berdua tahu itu benar. Aki cuma mau bilang makasih, katanya. Aki mengerti. Untuk apa? Karena kami tetap datang malam itu. Air mata Aki mulai menggenang. Karena saya, Aki sendiri tidak tahu kenapa Aki datang. Mungkin karena kemanusiaan, mungkin karena masa lalu, atau mungkin karena meski Aki sudah berhenti mencintainya seperti dulu, Aki juga tidak ingin melihatnya hancur. Raka menunduk lalu berkata, dulu Aki pikir yang bisa menyelesaikan semuanya. Aki diam, Aki pikir kalau dapat 5 miliar itu hidupnya beres.
Teater tawa kegel komedian meng geleng. Ternyata ang ilang bukan yang. Aki langsung tayo ke mana arah pembicaraan iti. Karena aki juga merasakannya. Ang ilang memang bukan yang, melainkan kepercayaan. Dan kepercayaan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa diiri. Nat panggelnya lagi. Ya. Kalau waktu bisa dipitar, aki langsung memuting, tapi waktu enggak bisa dipitar. Raka terdiam lalu menghangak. Karena memang itulah kenyataannya. Tidak semua kesalahan mendapatkan kesempatan kedua dan tidak semua luka bisa kembali seperti semula. Beberapa minggu kemudian proses perceraian berjalan. Tidak ada keributan, tidak ada perebutan harta, tidak ada saling menyatakan. Karena aki sudah terlalu lelah untuk bertengkar. Dan mungkin Raka juga akhirnya sadar bahwa mempertahankan sesuatu yang sudah dihancurkan sendiri bukanlah cinta, melainkan ego. Hari sedang terakhir tiba, aki mengenakan pakaian sederhana. Didik tenang. Sementara Raka didik beberapa kursi dariki. Kami tidak saling berbicara. Namun saat keputusan dibacakan, aki melihat air mata jatuh dari matanya. Dan anehnya aki tidak merasa menang, tidak merasa puas. Karena perceraian bukan kemenangan. Perceraian adalah akhir dari sesuatu yang dulu pernah diperjuangkan. Beberapa bulan berlalu, hidupku mulai tenang. Aki kembali bekerja mengiris investasi dari hasil penjualan tanah ayah. Menjalani hidup tanpa kebungan, tanpa ketakutan, tanpa harus memeriksa siapa yang sedang berbohong kepadaki. Dan perlahan aki menemukan kembali diriku sendiri. Perempuan yang dulu hampir hilang karena terlalu sibuk mempertahankan orang lain. Suatu sore aki menerima pesan dari nomor yang masih sangat kekenal. Raka pesannya sederhana. Aki sudah melunasi sebagian besar utangku. Aki mulai bekerja lagi. Terima kasih karena dulu pernah percaya padaki. Aki membaca pesan itu lalu tersenyum tipis. Bukan karena ingin kembali, bukan karena masih berharap, tapi karena akhirnya dia benar-benar berubah. Meski perubahan itu datang terlambat untuk kami, aki menatap langit sore dari jendela kantor. Kemudian teringat koper hitam itu. Koper yang dulu mereka kira berisi miliar. Koper yang membuat begitu banyak tuapan jatuh, begitu banyak kebohongan terbongkar, dan begitu banyak pelajaran muncul. Hari ini aki sadar ang paling berharga bukan yang 5 miliar itu, bukan tanah, bukan aset, bukan warisan. Ang paling berharga adalah kemampuan untuk tetap berdiri setelah dikhianati. Kemampuan untuk memilih diri sendiri ketika semua orang mengecewakanmu dan keberanian untuk pergi ketika cinta sudah tidak lagi disertai rasa hormat. Karena terkadang keputusan paling menyakitkan adalah keputusan yang justru menyelamatkan hidup kita. Kalau kalian ada di posisi Nadira, apakah kalian akan memberi Raka kesempatan kedua setelah semua yang terjadi atau tetap memilih berpisah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.